Tapi kalau balok dia hanya turun saja. Jarang balok dia menenduknya ke sini, kecuali didorong gaya di sampingnya. Pasti menenduknya ke bawah. Sehingga gesernya yang dihitung adalah 1, 2, 3. Rumusnya sama, ya. Jadi VU lebih kecil dari P kalikan PN. Itu adalah kekuatan gesernya. Yang ini dari mana? Ini adalah kapasitasnya, ini adalah dari mekrek-nya. Dari apa? Anda bisa menghitung adalah gaya lintang atau Self-Force diagram. Tetapi kalau kita belajar SFMK, kalau kita belajar SFMM, kalau kita belajar SFMB, PU-nya itu harus didapat dari mana? Antara nilai PE atau juga kadang nilai jadi nilai P itu harus dibandingkan terhadap kapasitas dari strukturnya. Makanya sebenarnya kalau yang ini sama, cara menghitungnya sama. Ya, cara menghitungnya ini sama, yang bedakan adalah mekrek-nya. Makanya semakin lenturnya kuat, biasanya nanti gesernya akan semakin besar juga. Karena proses kerusakan itu dimulai dari mana? Yaitu dimulai dari lentur dulu, lentur balok, baru geser balok. Setelah itu pindah ke kolom. Kolom dari mana? Dari aksial kolomnya, baru pindah ke gesernya. Ya, baru ke sendi plastik. Makanya nilai PI-nya itu berubah. Kalau misalnya SRPMM itu nilai PI-nya juga dihitung, tapi ada juga yang gempanya dikalikan 2E. Jadi gempanya di 2 kalikan. Ambil dari nilai PU-nya, sudah masukkan di situ. Kalau SRPMM. Kalau SRPMK, dia dihitung dari kapasitas masing-masing. Nah, nanti yang kita hitung gimana? Yang kita hitung di sini. Kalau di sini adalah ya tergantung dari sistem struktur yang Anda punya itu kategori yang mana. Ya, baru nanti diganti di sini kapasitasnya sama. Makanya sekarang kita akan tingkatkan kapasitasnya. Yang semula adalah PN itu hanya tulangan geser dan betonnya. Sekarang ditambah lagi adalah perkuatannya. Sehingga ada 3 yang membuat perkuatan menjadi besar. Konsepnya jadi seperti itu ya untuk geser ya. Jadi yang semula VN itu hanya 2, yaitu tulangan geser dengan betonnya, sekarang ditambah dengan perkuatan. Nah, ini di sini nominalnya adalah VC ditambah dengan VS. VC adalah betonnya, VS adalah tulangan gesernya. Ya. Nah, sedangkan VC rumusnya ada di sini. Kalau misalkan untuk balok biasanya 1/6 kalau Anda ingat ya, cuman karena peraturannya berubah sebisa mungkin Anda ngikutin. Kalau nggak salah 0,17 ya. 0,17 kalikan akar refaksen C, kalikan BW, kalikan D. Terus jangan lupa dikasih kalikan lambda. Itu peraturan yang baru. Nah, itu sebenarnya 1/6 itu 1 dibagi 6 kan 0,17. Ya, sebenarnya nggak ada perubahan. Lambda untuk beton normal adalah 1. Sebenarnya sama dengan yang dulu. Cuman biar kita mengikuti peraturan yang ada, walaupun mesti angkanya sama, tapi kita bisa data sama. Berarti terdiri dari mana? Kalau beton normal adalah VC ditambah dengan PS. Ya, VC ditambah dengan PS. Ini untuk aksial atau kolom. Ya. Nah, sekarang kekuatannya tanpa perkuatan, ini SNI 2013, tapi ya nanti sama dengan yang 19. Jadi kalau lambdanya itu untuk beton normal, dia 1,0. Nah, sedangkan untuk beton ringan dia berkurang. Jadi kapasitas betonnya itu berkurang menjadi 0,85 atau berturun 15%. Kalau beton ringan semuanya, berarti turun lagi menjadi 0,75. Ya. Jadi lambda ini fungsinya untuk apa? Jadi untuk menentukan jenis betonnya. Kalau betonnya normal, diambil 1, artinya berarti rumus yang sebelum-sebelumnya 1/6 itu semuanya bisa dipakai. Tapi kalau misalkan dia betonnya beton ringan, baru ada penurunan. Nah, sekarang ini adalah beberapa penelitian seperti yang saya ambil dari penelitian orang lain. Kekuatan geser nominal itu untuk kolom, dia melakukan penelitian itu terdiri dari VC, VST dengan VSJ. Ya. Jadi VN sama dengan VC beton, ini adalah geser dari tulangannya. Dia menamakan ST ya, mau di VS juga nggak apa-apa.
Yang sedangkan SJ itu adalah dengan steel jacketing. Ya. Jadi kalau saya punya strukturnya misalnya seperti ini, jadi ini terdiri dari ini adalah kolomnya, nah di sini ada sengkangnya, terus ditambah lagi ini ada jacketing. Ini yang mana? Ini adalah yang sirupnya ya, istilahnya. Nah, itu yang menahan. Jadi begitu digeser ke sana, ini akan menahan. Begitu digeser ke sana, bagian sebelahnya menahan. Makanya dia dijumlahkan menjadi 3 komponen. Dia melakukan penelitiannya dengan menghitung 3, 1, 2, 3. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk penelitian yang berikutnya adalah VC itu adalah dia menurunkan, kalau yang tadi kita punya kan ini, yang ini kan VC. Nah, kalau penelitiannya dia VC itu berubah menjadi 2,0 akar refraktansi BW kalikan D. PST-nya, nah itu sebenarnya AST kalikan FYT D dibagi S. SC-nya adalah menggunakan yang ini. Jadi penelitian yang ini itu kalau kita misalkan saya menggunakan teori yang dilakukan Witan ini, maka ya konsekuensinya harus mengikuti yang ini. Ikuti rumusnya yang ini. Kenapa nggak pakai yang ini lagi? Karena memang ya mungkin nggak tahu ya kalau kita runut mungkin VC-nya apakah dia berubah atau sesuai peraturan yang ada di sana gitu ya. Tapi kalau misalkan Pak saya mengikuti peraturan yang kita sebenarnya boleh juga, cuman harus dibuktikan dengan penelitian lagi. Tapi sebenarnya penelitian kan sudah ada. Yang belum ada adalah yang ini FSC-nya untuk di kita ya. Jadi Anda bisa menggunakan yang ini dibagi S. Kalau yang kita AV dibagi FJT kalikan D dibagi S. Nah, sama atau enggak? Ternyata sama kan? Cuman kodenya saja berbeda. Ya. Jadi FST-nya sama, FSC-nya adalah hasil dari penelitiannya, FC-nya dia pakai 2,0 akar FST BW kalikan D. Kalau di kita memperhitungkan gaya aksialnya. Ya, jadi kita menggunakan gaya aksialnya. Ya. Pertanyaan apa ya? Bisa ngajar ini ya, hybrid ini. Ada berapa mata kuliah yang bareng dengan EPL? 2, ini aja. Oke ya, yang online silakan menyesuaikan. Oke, saya berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Zheng Xiang dari Cina ini. Pada dasarnya sama, yaitu ada VA, ada VCR, ada VG. Ya. Jadi terdiri dari beton, terdiri dari steelnya, dan terdiri dari adalah steel jacketing. Jadi prinsipnya sama. Apakah nanti perbedaannya di persamaannya mungkin? Jadi yang pertama dia menggunakan VRC-nya menggunakan yang ini, beda lagi kan? VRC-nya menggunakan yang ini, ya, yaitu VC dibagi VS, sedangkan VC-nya menggunakan yang ini. Ini berbeda dengan yang ada di kita. VS-nya dia menggunakan yang ini. Ya. Jadi kalau ini digabungkan, ketemunya adalah yang ada di sini. Sedangkan VRC-nya kalau sudah digabungkan dengan nilai itu, maka ketemu. Nah, ini udah turunannya ya. Jadi VA-nya yang ini, VG-nya adalah yang ini. Gitu ya. Nah, nanti mana yang dipakai nanti kita simpulkan saja mana yang dipakai untuk latihan ini. Tapi minimal Anda sudah tahu bahwa penelitian-penelitian ini semuanya sudah dilakukan. Pada dasarnya adalah bagaimana dia menjumlahkan geser itu ditahan oleh 3 komponen, yaitu tulangan geser atau sengkang, yaitu betonnya. Yang berikutnya adalah satu lagi adalah steel jacketingnya. Nah, steel jacketingnya otomatis kalau sengkang sama beton itu kan udah monolit, udah nyatu. Tapi kalau kita pakai steel jacketing, nah itu kan belum tentu dia benar-benar nyatu. Ya, maka bagaimana? Berarti harus benar-benar reduksinya berapa? Ya, kalau misalkan dia sampai dengan misalkan dilem, nah nanti beda lagi.
Ya, biasanya orang penelitian seperti itu. Oh, dulu nggak diapa-apain, tapi kondisinya adalah saling mengunci, artinya benar-benar nempel gitu. Hasilnya seperti itu. Nanti ada riset lagi, oh kita kasih apa namanya lemnya, ya kita kasih lemnya, otomatis dia menjadi satu kan, nempel kan. Nah, nanti bedanya pasti beda lagi. Terus penelitian berikutnya, oh kita Recording in kita kasih progress. apa namanya baut misalkan. Nah, itu berbeda lagi. Ya. Jadi sebenarnya penelitian itu tidak harus mulai dari nol, harus mulai dari penelitian yang sudah ada kita teruskan. Ya, karena kalau dari nol ya ngulang lagi, ngulang lagi. Ya. Jadi kita bisa mengetahui hasilnya berapa. Misalkan Anda nanti, oh saya mau melakukan perkuatan struktur ini menggunakan steel jacketing. Teorinya ada seperti ini. Nah, kalau memang teori itu kurang kuat, nah itu harus dibuktikan dengan riset. Atau mungkin ada beberapa riset yang mirip, Anda satu-satukan saja hasilnya seperti apa. Ya, nanti Anda yang memutuskan menjustifikasi apakah itu bisa digunakan atau tidak. Tapi teori dasarnya Anda sudah paham. Ya. Oke, ini yang tadi. Nah, ini sekarang penelitian ini untuk Oscar ini, dia melakukan penelitian tapi tulangannya tidak dikasih. Artinya dia hanya beton dengan eh, steel jacketingnya aja. Ya. Nah, persamaannya kan berbeda. Jadi dia hanya beton, dalamnya nggak ada. Jadi steel jacketing sebagai geser. Oke, dia menggunakan ini ya, Code Meksiko ya. Artinya kalau kita kan peraturannya menggunakan peraturan eh, SNI kita. SNI kita itu mengacu ke SIA ya. Nah, kalau ini dia menggunakan Meksiko. Nggak tahu Meksikonya apakah dia sama dengan SIA atau tidak. Jadi setiap negara itu sebenarnya punya peraturan. Ya. Nah, kalau kita, ya kita hanya mengadopsi saja. Yang sudah ada kita adopsi, kita sesuaikan dengan yang ada di kita. Tapi sebenarnya kita punya peraturan sendiri yang kita bikin yaitu zaman Belanda yaitu PPI 71. Itu benar-benar buatan Indonesia ya tetap dengan referensi yang ada ya, referensi yang ada. Nah, kalau SNI sekarang itu sebenarnya hanya menerjemahkan saja. Yang sudah ada kita terjemahkan. Ya. Dan kita pahami. Itu juga belum selesai memahami peraturannya ganti lagi. Ya. Jadi ya semacam itu ya. Oke ya, itu untuk terus bagaimana nanti untuk perhitungan di sini. Saya akan coba mempermudah saja biar nanti apa namanya prinsip. Yang pertama adalah kita setujui dulu bahwa nilai VN itu terdiri dari tiga. Satu adalah konkret, dua adalah geser, yang tiga adalah tulangan dari steel jacketing. Untuk beton sama dengan tulangan geser, kita ngambil di SNI kita saja. Ya. Nah, baru nanti nilai steel jacketing kita ambil persamaan yang ada di beberapa literatur ini, gitu ya. Contohnya misalkan kita mengambil yang ini, FSJ-nya. Ya sudah, kita berarti ngambil dari yang di sini. ASJ kalikan FJSJ dibagi 2, DSJ kali SSJ. Nah, sekarang kita terjemahkan ASJ biasanya luasan, steel jacketing, kalau nggak salah, FJ berarti adalah mutu dari steel jacketing. DSC berarti jarak, nanti kita lihat terjemahannya. S-nya berarti adalah jarak juga. Kita lihat di sini. Ini nggak ada ya. Total sales PS. Oh ini ada nih. Bukan. Kalau SSD itu adalah jarak antar stirupnya. Artinya misalkan gambarnya yang ini, nah ini jarak ini stirupnya. Jaraknya berapa untuk stirupnya? Tinggal DSC-nya ya. Kita cari dulu.
Nah, SC dikalikan FJ dibagi 2. DSC, SSC. Di sini ada nilainya. Sampai dengan batasnya. Oke ya, ini untuk geser kita coba contoh latihan untuk yang kemarin. Jadi materi yang sebelumnya. Kalian materi yang sebelumnya. Oke, materi yang sebelumnya ini nanti kita akan contoh soal di sini juga ada geser. Ya, nanti geser ini nanti kita sekalian hitung. Nah, nanti kita akan menghitung yang ini. Jadi sebagai informasi, kita pengajarnya ada 3. Jadi nilai itu pasti kurang lebih akan dibagi 3 kan. Jadi saya 30%, Pak Lutfi 30%, mungkin Bu Mardiana 40% gitu ya. Karena Bu Mardiana adalah penanggung jawabnya. Nah, artinya apa? Kalau yang kemarin itu nggak ada UTS kan ya? Nah, nanti yang saya ada UASnya. Ada UASnya. Karena mau nggak mau ini agak trikinya di sini. Kalau yang ini saya yakin bisa ya, yang ini bisa. Nanti yang di sini. Ya. Nanti persamaan sampai turun nanti kita coba. Ya. Nanti kita coba contohnya. Kita coba bareng-bareng. Nanti kita selesaikan baru nanti ngitung gesernya. Jadi nanti kita tinggal balok saja. Balok sebenarnya mirip dengan hitungan balok, cuman ditambahkan lenturnya. Jadi kalau Anda sudah mengetahui reaksi dari diagram tegangan-tegangan, itu sebenarnya ditambah benda apapun, dia nggak ada masalah, gitu ya untuk balok ya. Jadi kalau Anda misalkan sudah tahu seperti ini, nah seperti ini ya. Jadi kalau Anda tahu reaksinya, pasti kan seperti ini. Karena beton di bawah dianggap tidak bekerja. Terlalu gede, tidak proporsional. Nah, ini seperti ini. Ini diambil berapa? Sesuai SNI 0,85 F absen C. Harusnya berapa? Harusnya dia F absen C dia turun. Turun sampai dengan nilai C di sini. Ini adalah garis netralnya. Nah, A-nya ini dipengaruhi oleh nilai beta. Karena dia naik, pasti A-nya betanya pasti kurang dari 1. Kalau kita lihat SNI dia paling gede juga 0,85, paling kecil 0,65. Dia dibatasi. Pasti dia lebih kecil, nggak boleh beda jauh. Nah, kalau di sini ada nilai TS, di sini ada CC, compressed concrete tensile steel. Kalau Anda kasih tulangan, berarti di sini nanti akan ada lagi namanya compressed steel. Terus saya kan akan ada perkuatan di sini. Oke, kalau ada perkuatan dia akan turun. Di sini akan ada lagi, dia akan menjadi tarik. Ini misalkan disebut T apa ini? Dari jacketing gitu ya. Jadi begitu saya tambah perkuatan lagi, ya dia akan menjadi besar, Jadi prinsipnya adalah seperti itu. Nah, cuman yang perlu dipelitian apa? Bagaimana lekatan ini menempel benar-benar sempurna itu aja. Karena kalau hitungan kita seolah-olah ini kan menempel sempurna, kenyataannya belum tentu. Jadi dia belum mencapai kekuatannya, si lem itu udah lepas. Itu bisa jadi.
Makanya riset itu apa? Riset itu ya untuk mencari nilai kekuatan ini, reduksinya berapa. Jadi reduksinya berkurangnya berapa, sehingga kita akan mengetahui efektivitas dari kekuatan ini berapa. Karena saya pernah melakukan menggunakan baja ringan, jadi kekuatannya naik, tapi naiknya itu tidak sesuai dengan hasil hitungan kita. Berarti ada pengurangan. Sambungan antara beton yang lama dengan yang ini, kekuatan ini tidak nyambung secara sempurna. Harusnya kalau dia putus, berarti sambungannya bagus. Artinya dia mencapai kondisi maksimum kan. Tapi dia belum putus, tapi lepas ya, berarti dia gagalnya ada di bawah sini. Oke ya. Oke, kita akan lanjut ke contoh. Saya sudah bikinkan soalnya, nanti jawabannya belum. Oke, saya coba perbesar. Cara gimana ya? Kalau gedein gimana sih? Saya gaptek. Ini ya, dan kelihatan. Oke, saya akan coba gambarkan. Jadi saya punya seperti ini. Terus saya kasih steel jacketing di sini. Ini saya kasih tulangan dulu. 4. Nah, beton saya normalnya seperti ini, terus saya perkuat menggunakan steel jacketing. Saya perkuat menggunakan steel jacketing. Sirupnya untuk geser, saya bikinkan di sini. Saya bikinkan di sini. Ini ukurannya 400 mili. Yang ini betonnya ukurannya adalah 400 mili. Limut betonnya ini saya gunakan 40. Tulangan betonnya adalah 4D16. Yang ini menggunakan profil L, saya ngasal aja ya, 75 kali 75 kali 100. Jadi di sini ada 75 tebalnya adalah 10. Yang ini saya gunakan ukurannya adalah ini 50. Jadi kalau saya punya ini
Nah, di sini adalah 50, di sini ada 300. Kali 300, tebalnya adalah 5. Jaraknya, jarak pemasangannya, jadi kalau saya tambah atas, nah ini adalah seperti ini. Seperti ini. Nah, jarak yang ini adalah 250. Coba aja ya, 250. Jadi 50 kesininya adalah 300, tebalnya adalah 5, jarak ininya adalah 250. Iya. Ini tulangan sengkangnya menggunakan diameter 10. 10 ya, pakai dipom. Jaraknya ada enggak ya? Jaraknya 150. Ini sudah, ini ukurannya sudah, tulangan sudah, sengkang sudah. Berarti sekarang tinggal mutunya saja. Mutu betonnya F absen C itu sama dengan 30 MPa. Mutu tulangannya FJ, tulangan ini berarti reinforce ya, FJR ya. FJ-nya adalah 300 MPa. Untuk beton sudah, untuk tulangan sudah, mutu sengkang FJP 240 MPa. Terus FDA itu angel ya, jadi perkuatannya itu saya menggunakan 250 MPa. Satu lagi adalah mutu dari ini ya, FDA. Itu saya menggunakan 260 MPa. Oke ya. Jadi Anda kemarin sudah ngitung yang ini. Ngitung ini tanpa ada perkuatan yang ini. Sekarang kita dikasih perkuatan. Yang pertama adalah kalau tanpa perkuatan berarti 4D 16, berarti diameternya 16 sebenarnya 4. Sengkangnya diameter 10, jaraknya 150. Dianggap sama tumpuan lapangan. Saya kasih perkuatan dengan baja, ukurannya adalah 75, 75, 75, 75, tebalnya adalah 10. Terus saya kasih stirupnya adalah 50 kali 300, tebalnya adalah 5, dipasang sejarak 250. Jadi jarak 250, jarak 250. Terus mutu betonnya ini adalah 30. Mutu Y ini ya, ini mungkin saya tulis beton. Ini tulangan. Yang ini geser. Yang ini siku ya, profil siku. Yang ini plat stroke. Stroke itu namanya ya. Jadi dikoreksi kalau salah. Nah ini adalah mutu-mutu. Jadi mutu-mutu dari material ini memang sengaja saya bedain biar nanti tahu bedanya yang mana, angkanya yang mana. Kalau nanti disamain, nanti nggak tahu mana yang dipakai, mana yang enggak. Meskipun kadang juga ini ya, pokoknya yang penting beda angkanya. Ya. Ini juga mungkin nggak ada di material itu. Nah pertanyaan apa? Anda disuruh membuat diagram kapasitasnya. Jadi di sini ini adalah A, ini adalah N atau aksial, ini adalah momen. Di sini adalah C, di sini adalah B, di sini adalah D. Ya. Berarti kalau lihat di sini, ini kodenya adalah berapa? NA, 0 gitu ya. Karena momennya 0 kan? Atau ini NA.
Atau 0, A. 0, A. 0, NA. Yang di sini MC, NC ya. Yang di sini MD, ND. Yang di sini MD, 0. Kita lihat di sini. Ini sebenarnya harusnya kalau di transfernya dia proporsional seperti ini. Pas tengah-tengah. Artinya apa? Berarti di sini kan NC, NB berarti sama dengan NC, itu ya. Sorry, NB sama dengan 2 kali NC karena 2 kalinya ini sebenarnya simetris ini. Jadi ini dengan ini sama. Ya. Jadi NB sama dengan 2 kali NC. Sedangkan MB itu sama dengan MD karena ini sama. Jadi praktis yang kita hitung itu sekarang adalah NA, terus MC, NC sama MD. Gitu ya. Jadi ada 4 yang kita hitung. Udah, berarti kita hitung. Udah kita hitung. Ini kelihatan nggak yang di sana? Kelihatan ya, yang ada di papan tulis. Oke, saya akan coba share screen lagi. Nah, berarti Anda buka lagi materi yang persamaan ini. Yang pertama adalah tadi kita akan mencari di sini adalah NA. NA adalah rumusnya FCC dikalikan B kalikan H ditambah NA kalikan AS kalikan FJA ditambah ASR kalikan FJR. Artinya itu sebenarnya kondisi tekan maksimum. Jadi beton dihitung tekannya, tulangan dihitung tekannya juga, si steelnya itu juga dihitung tekannya juga. Makanya dia dijumlahkan. Nah, sekarang ada nilai FCC dan NA. Itu ada 2 kalau menggunakan ini, yaitu model 1 atau model 2. Kalau ngitungnya lebih cepat ya model 2. Karena dia ngitungnya cuma langsung kan. Tapi kalau ini ngitung itu dulu baru masukin. Silakan aja model 2 juga nggak apa-apa. Ya. Katakanlah menggunakan model 2, berarti nanti Anda mencari nilai FCC dulu, mencari nilai NA dulu. Sehingga nanti nilai NA-nya tinggal dimasukkan, B-nya adalah lebarnya, hanya adalah tingginya, AS-nya adalah, nah di sini nilai AS ada FJA. Nanti kalau bingung, AS ini kan sebenarnya juga ada AS. R itu adalah reinforce, A itu adalah angle, sudut. Jadi AS kalikan FJA berarti artinya adalah AS-nya adalah AS dari angle-nya, FJA-nya berarti adalah steel dari angle-nya, mutunya berapa. Kenapa tahu seperti itu? Jangan-jangan nanti begitu kode-kodenya itu berubah, Anda bingung. Karena kita menamakan FJ untuk baja sama FJ untuk tulangan dengan FJ untuk profil baja kan kadang sama FJ kan. Nah, makanya kalau ternyata misalkan lupa ini FJA atau apa, nah Anda prinsipnya adalah yang FCC itu adalah betonnya, yang kalikan NA itu adalah angle-nya. Otomatis FJ-nya adalah FJ dari angle atau profilnya. Nah, yang SR ini berarti reinforce, ini adalah reinforce, itu ya. Ini, nah MA-nya berarti 0. Oke, lari ke poin C. Poin C ini diasumsikan adalah
ada di tengah-tengah. Kalau tadi nilai P-nya yang maksimum, jadi kekuatan P yang maksimum berapa? Kalau yang MC itu ada di tengah-tengah. Artinya apa? Berarti momen sama MC-nya itu ada di posisi tengah-tengah. Jadi setengah-setengahnya dapat. Makanya sebenarnya di situ ada nilai alfa sama dengan beta kalikan C. Ini saya mungkin agak berbeda. Artinya apa? Harusnya A itu beta kalikan C. C-nya itu adalah H per 2. Ya. Jadi kalau saya punya data tadi, saya punya datanya adalah ini ya. Saya punya data seperti ini. Ini kan C, ini kan A. Ini adalah model saya. Nah ini yang untuk MC itu kondisinya dari tengah-tengah, di center. Antara ini dengan ini sama. Berarti sebenarnya yang C itu sebenarnya kan H per 2. Ya. Bukan K-nya. Ya, nanti kita coba koreksi saja atau kita ubah aja, nggak apa-apa, bedanya juga dikit. Biar kita masuk akal, jadi nilai A nanti ditentukan oleh beta kalikan dengan C. Beta kalikan C, H per 2-nya mana? H per 2-nya adalah nilai C-nya. Karena dia ada di tengah-tengah. Ini adalah hanya. Nah ini C-nya itu adalah di tengah-tengahnya. Jadi H per 2. A-nya pasti lebih kecil lagi karena dia dikalikan beta. Nah kalau yang ini saya tinggal ngambil saja. Itu soal C-nya sendiri. Gitu. Oke, berarti momennya ini A alfa kalau berarti ada yang di atas tadi ya. Alfanya dari mana? Betanya dari mana? Ya. Jadi alfanya dari mana? Betanya dari mana? Nah, kita menggunakan yang ini. Alfanya kita ambil adalah 0,93. Betanya adalah 0,8815 dikurangi 0,085 S dibagi dengan B. Itu ya. Itu adalah betanya. Nanti menggunakan yang ini. Nah, sehingga dia dimasukkan, nanti A-nya yang mana? A-nya adalah beta kalikan B masuk ke sini, B-nya sudah ada. Tinggal nilai momennya. ZA kalikan FA, ZA-nya dari yang di sini. Jadi kalau kita masuk logika itu, Z itu kita kan kadang momen itu kan gaya di tengah. Ya. Ini saya tidak bisa nurunin, harusnya 0,85 atau lambda kalikan B kalikan H dibagi 2. Kalikan dengan tengah.
tadi diem ini. Ini pada nggak ini ya tadi ya. Saya mute tadi. Mereka nggak dengar. Ya sudahlah, mohon maaf. Oke ya, untuk yang di mana saja Anda berada. Ini ada yang di luar Jawa juga ya. Oke, sekarang kita akan menyelesaikan contoh kasus yang ada di papan tulis. Mudah-mudahan yang di komputer juga bisa kelihatan. Yaitu kita melakukan perkuatan dengan tulang yang ini. Prinsipnya adalah Anda bisa mengikuti yang ada. Oke ya, jadi Anda mengikuti yang ada di sini. Contohnya yang ada di sini. Soalnya sama, ya, soalnya sama, antar kelas sama. Ini buat latihan, tapi yang beda nanti adalah tugasnya, gitu ya. Jadi sekarang Anda latihan boleh, Anda bengong juga boleh, Anda nggak ngerjakan juga boleh. Pokoknya saya bebasin, yang penting nanti begitu ada tugas, ada UAS, Anda bisa gitu ya. Ya. Jadi saya sekarang ngajar gitu. Saya nggak pernah ngumpulin tugas-tugas yang sama, tapi saya ngumpulin tugas yang beda-beda. Terus saya ngoreksinya gimana? Ya itu urusan saya. Saya punya punya softwarenya, tinggal masukin aja. Jadi gitu ya. Jadi nanti kita bahas bareng-bareng, kita kerjakan bareng-bareng. Anda mau nyalin boleh, yang jelas ini pasti nanti akan keluar di ujian. Ya, pasti keluar di ujian. Jadi mau nggak mau Anda cuma berusaha untuk ngerti saja gitu ya. Oke, yang pertama tadi sudah poin A. Nanti tinggal mencari FCC sama NA-nya. Yang di sini sebenarnya tidak ada yang berbeda jauh, hanya masukkan rumus. Yang membedakan adalah nilai A-nya. Ya, jadi nilai A-nya berubahnya seperti apa? Nilai A-nya nanti berubahnya menjadi seperti ini yang ada di sini. Alfa ini A ya, oh sorry. A sama dengan beta kalikan C. Ini sama dengan beta H per 2. Gitu ya. Jadi H per 2-nya adalah nilai C-nya. Ini adalah nilai C-nya. Yang saya rubah itu saja. Hanya berarti nanti dia direduksi lagi. Oke, ini saya rasa nggak ada masalah. Yang paling masalah adalah nanti yang ini. Yang paling masalah adalah yang ini. Nah, yang ini. Ini ada dua. Satu poin D, dua. Ada poin D ada dua. Satu kalau dia di antara 0 kurang C, dibagi L1 per T1. Ini H per 2 dengan L1 dibagi T1. Artinya dia antara yang di sini, yang satu adalah yang ke atas. Tapi sebenarnya kalau saya perhatikan, rumus ini dipakai saja, tapi nanti begitu dia berubah, kan sebenarnya masalahnya gini, kalau ini naik jadi sini, otomatis kan ini kan berubah menjadi tarik kan, ini kan ditekan ini. Kalau ini misalkan garis netralnya naik ke atas, misalkan di sini aja garis netralnya, berarti ini kan menjadi tarik, bukan tekan lagi. Nah, tapi dengan rumusnya, biasanya dia akan ada nilai negatifnya. Jadi dia berubah gitu, jadi negatif. Asalkan Anda masukkan negatif dan negatif, positif dan positif, sebenarnya dia udah merubah sendiri. Jadi kalau Anda kayak belajar makrek, menghitung join itu, Anda kan ke sana positif, ke atas positif. Begitu Anda ketemu kan, oh negatif, terus Anda pindah kan? Ya enggak? Si apa namanya? Si anak panahnya itu kan Anda pindah. Karena dia kebalik kan. Sebenarnya nggak dipindah nggak apa-apa, tetap aja ke sana dan ke atas, ke bawah, tapi angkanya dimasukkan negatif. Kalau Anda misalkan dipindah, berarti angkanya dimasukkan positif gitu kan. Nah, sebenarnya sama aja. Gitu. Jadi sebenarnya rumus dipakai satu juga, menurut saya nggak ada masalah, nanti dia akan otomatis memindahkan. Ya. Oke, kita bahas satu-satu. Kita misalnya rumusnya pakai yang ini. Ya. Artinya apa? Artinya titik C-nya ada di sini. Yaitu di antara nilai L1 dibagi T1. L1-nya ini dikurangi T1, berarti antara ini dengan titik tengahnya, H per 2. Nah, di sini ya. Berarti kalau seperti ini,
Di poin D itu ND sama dengan 0. Kenapa poin D sama dengan 0? Karena dia ada di bawah. Ya, kalau lihat soalnya dia ada di bawah, sehingga ND-nya sama dengan 0. Yang di sini adalah gaya-gaya. Ya. Jadi kalau kita bicara sigma F horizontal sama dengan 0 ya ini. Artinya yang ke sini ditambah yang ke sini, ditambah yang ke sini, dikurangi yang ke sini, dikurangi yang ke sini. Nah, jadi ini sudah dipisahkan. Yang ini adalah beton, yang ini adalah profil, baja profil, yang ini adalah tulangan. Berarti kalau kita bikin sigma MA, buat nulis yang mana ini? Barusan ya? Atau dari tadi? Oh, ya udah. Barusan saya mute ya. Mereka juga diam aja nih. Nanti tolong kalau ke mute bilang ya yang ada di ini online. Baik, Pak. Ya, saya lupa terus ini. Oke, jadi intinya adalah Anda menggunakan yang ini atau yang ini tidak ada masalah karena nanti secara otomatis dia akan mengkasih nilai negatif dan positif. Jadi kalau negatif, masukkan aja angkanya negatif biar dia berubah, gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas di sini. Ini adalah mencari nilai alfanya atau nilai A-nya, nilai A-nya. Caranya adalah sigma F horizontal itu sama dengan 0. Nah, berarti rumusnya bagaimana? Yang ini adalah lambda kalikan FCC KA kalikan B. Yang ini rumus ini, berarti ini beton kan? Lambda kalikan FCC kalikan A kalikan B. Nah, ini ketemu nih di sini. Terus berikutnya yang ini. ASR berarti reinforce, ini ada hubungannya dengan tulangan. Ada absen, berarti yang ada di sini. Rumusnya adalah AS dikalikan dengan FS. FS-nya karena absen ya absen gitu ya. Yang di sini karena muternya misalkan titik puternya di mana? Titik puternya misalkan di sini, di tengah. Berarti dia muternya ke sini, yang ke sana berarti negatif. Ini maka negatif. Positif, 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 negatif, negatif. Negatifnya ada dua, satu, dua, yaitu satu dan dua. Yang di sini ada tiga, satu, dua, tiga. Terdiri dari mana? Yang pertama, yang ini ya, ini udah tahu ya, ini kayak tulangan biasa, ini berarti negatif. ASR-nya, ASR-nya beda dengan yang nanti yang ini. Kalau AS yang ini berarti total 4. Kalau yang ini berarti total tulangan juga 4. Kalau yang ini berarti cuma 2. Karena bagian tekan, ini 2 karena bagian tarik. Oke. Sekarang pindah yang ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3 dari mana? Yang ini. Yang itu adalah yang ini. Yang bentuk trapesium. Yang ini, itu yang nomor 2 ini, yang tengah-tengah. Bentuk kotak tapi dari sini ke sini. Sedangkan yang ini, itu yang paling atas. Ya, yang ini, baru yang ini pengurangan. Jadi ASR dikalikan FSR. ASR-nya adalah 1/4 pi D kuadrat kalikan 2. FSR-nya, nah di sini FSR-nya. Ada regangan S kalikan regangan CU, C min D absen dibagi dengan C. Regangan CU dari mana? Menggunakan persamaan yang ini. Ya, bolak-balik ya. Saya clear dulu ini. Clear. Oke, ini berarti sudah. Ini berarti menggunakan rumus yang ini.
Ini ada ECU. Terus berikutnya adalah ASR berarti yang dua tulangan, FJR-nya berarti tulangan ini nggak apa-apa karena dia kondisi leleh. Kalau ini belum leleh. Yang ini F1 ditambah dengan FJA yang ini berarti dia trapesium kan? Yang pendek kali panjang bagi dua, berarti luas trapesium kan? Kalikan Y1 tingginya, kalikan T1 tebalnya. Kalikan 2. 2 kenapa? Jumlahnya ada 2. 1, 2. Itu ya. Jadi ada 2. 1, 2. Yang ini L1 dikurangi T1 kurangi Y1 yang mana? L1 yang ini, T1 yang ini, Y1 yang ini. Berarti yang ini. Ini ya. Jumlahnya ada 2. 1, 2. Berarti 2 kalikan ini. Kali tebalnya kalikan dengan mutunya. Pindah yang ini. Tadi yang di sini kan nggak dihitung. Nah, otomatis 2 kalikan L1 kalikan T1 bagi FJA kalikan FJA. L1 kali T1, L1 kalikan T1, jumlahnya 2, 1, 2, dikalikan tebalnya kalikan FJA. Yang ini tidak dihitung karena dia nanti masuk ke, dia tidak posisi ada di atas gitu ya, masuk ke sengkang. Yang ini yang terakhir dikurangi berarti arahnya ke sini. Ya. Dikurangi apa? AS kalikan 2 bagi 2. Kenapa AS bagi 2? AS itu yang mana? Yang mana? Steel jacketing kan? Steel jacketing ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang di bawah kan ada 2. Maka dia dibagi 2. Jadi kalau nanti misalkan steel jacketingnya cuma 2, di sini nggak ada ya ini hilang. Gitu ya. Tergantung soalnya. Maka dikurangi nih. Nah nanti dari sini Anda masukkan rumusnya, persamaan nanti jadi ordo 2 panjang sekali nanti. Nah nanti ketemu nilai A-nya atau C-nya. Kalau sudah A ketemu C-nya ketemu, baru ketemu momennya. Caranya apa? Anda gaya ini kalikan lengannya di sini ya. Misalkan titiknya di sini boleh. Mau titik di sini boleh, titik di sini boleh, titik di sini boleh. Terserah nanti Anda menentukan titiknya. Titiknya katakanlah di sini. Berarti nanti yang ini gaya kalikan lengan. Misalkan kan gitu kan men. Gaya kalikan lengan. Berarti gaya ini kalikan lengannya ini. Ditambah gaya ini, berarti yang ini kalikan lengannya sampai dengan di sini. Dikurangi gaya ini, berarti lengannya di sini, muternya karena ke sini, kebalik. Ini ke sini, ini ke sini. Berarti lengannya adalah yang di sini. Yang ini berarti yang ini ya. Ini kalikan lengannya. Yang ini kalikan lengannya di tengah-tengah sini. Yang ini kalikan lengannya di tengah-tengah sini. Yang ini tengah-tengah sini muternya ke bawah, kurangin. Baru ketemu momen. Nanti ada ketemu momen MD-nya. Kalau MD sudah ketemu, berarti nanti MB-nya sudah ketemu. Ya. Itu ya, kalau udah ketemu udah selesai. Tinggal mencari nilai poin MD-nya ini. Oke, ada pertanyaan? Silakan catat dulu soalnya. Silakan soalnya dicatat dulu. Atau di foto juga boleh, terserah. Udah jam 12 ya? Udah jam 12 ini. Ini kenapa 2 hari? Saya salah ini absen. Sekarang itu hari apa sih? Senin ya? Saya salah absen.
Oke ya, kita istirahat dulu ya. Oke, kita istirahat dulu. Nanti kita mulai lagi jam 1. Kita istirahat dulu aja. Mungkin nanti kita hanya sebentar aja bahas, mungkin nggak lama. Artinya kita akan bahas yang ini, dan nanti tuntas. Karena habis itu nanti saya akan kasih tugasnya, lanjutin dari yang kemarin. Cuma nanti tugasnya, saya akan tambahkan tulangan satu. Jadi di sini akan ada tulangan. 1. Nah, berarti yang ditambah di mana? Yang ditambah nanti adalah nilai AS yang di tengah-tengah tadi. Apakah nanti masuk di daerah geser atau tidak. Tapi sebenarnya itu tidak akan berpengaruh ketika Anda masukkan itu di titik pusatnya. Artinya gini, artinya seperti ini. Nah, kayak yang ini ya. ASR kali FJ, berarti kan tulangannya semuanya ini. Tapi begitu di sini, oh saya misalkan titik pusat nanti ada di tengah-tengah sini. Titik pusat tahu ya, titik putarnya ada di sini. Nah, berarti kan nilai ini kalikan 0. Tapi untuk mencari nilai P-nya tetap ada. Ya, jadi tetap ada. Jadi kalau ini saya tambah tulangan di sini sama tambulan sini, berarti di sini nanti akan ada tulangan lagi. Berarti nanti minusnya, minus ini kan ada nilai ASR kan. Jadi nanti ada ASR 1, ada ASR 2. Ya. Jadi ASR 1 itu. Nah, kalau ada titiknya di sini berarti berubahnya nanti akan ke arah samping. Ini untuk tugasnya ya nanti ya. Oke. Untuk berikutnya nanti mau dilanjutkan daring atau mau dilanjutkan seperti ini. Daring ada tidur ya. Saya tadi punya janji sama itu ya, Januar ya. Apa? Offline atau online? Offline, nggak apa-apa. Kalau online saya lagi mikirin nulisnya pakai apa gitu. Saya ada itunya di mana tulisan. Karena kalau nggak tulis nanti akan repot juga. Karena kalau ini saya nggak tahu yang sebelah yang ada di daring ini kelihatan nggak papan tulisnya. Ini kebalik ya? Caranya gimana? Ini ya? Ini? Yang mana bingung? Oh. Kenapa nggak dari tadi? Oke ya, berarti kita offline ya. Offline atau online? Nggak, kalau online saya harus nyari itu dulu di rumah. Hah? Yang offline dulu. Yang offline berapa? Karena saya tahu pasti nggak ada yang ngacung. Yang online? Sedikit berarti. Yang diam berarti. Hah? Enggak, kalau misalkan mau online, kan saya harus nyari yang buat nulis saya di rumah. Jadi saya pulang dulu. Ya. Tapi kalaupun offline ya nggak apa-apa, kan langsung saya tulis di sini.
Ya udahlah, biar yang di rumah juga ini yang ngikutin ya. Saya kasihan juga kalau enggak. Ini karena memang ini nanti agak latihannya agak sedikit ada beberapa persamaan. Jadi sebenarnya matematika saja sih. Kalau yang suka matematika nuruninnya gampang. Kalau nggak suka biasanya ada tersiksa. Tapi kalau udah di teknik ya suka nggak suka harus suka matematika kan. Nah nanti diturunkan saja. Nah ini kan direkam, maksud saya kan direkam. Nanti bisa kalau bisa diulang juga tinggal minta rekaman aja ke teman-temannya yang dari RPL. Ya. Kita berarti online aja ya. Ada yang keberatan nggak? Nah, nanti asistensi ya. Oke, kalau gitu nanti kita mulai lagi jam 1. Kita istirahat dulu. Silakan istirahat baru adan. Yang ada di online nanti kita mulai lagi jam 1 ya. Dengan link yang sama. Oke? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.